Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menguji dua variabel kategorik untuk dilihat hubungannya menggunakan uji chi-square, namun dengan bantuan software SPSS. Jika minggu kemarin di kelas kita sudah belajar bagaimana cara menghitungnya secara manual, nah di sini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan software SPSS untuk membantu kita dalam menghitung statistik ujinya. Nah, seperti yang kita diskusikan minggu kemarin, jadi uji chi-square ini bisa digunakan pada tiga konteks. Ya, jadi yang pertama itu digunakan untuk menguji hipotesis bahwa frekuensi yang diobservasi itu tidak berbeda dari frekuensi yang diharapkan. Kemudian bisa juga digunakan untuk uji goodness of fit, ya di sini digunakan untuk membandingkan dan untuk menguji bahwa semua kategori mengandung proporsi nilai yang sama atau menguji bahwa masing-masing kategori mengandung proporsi nilai tertentu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah uji chi-square yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel yang bersifat nominal dan atau kategori. Nah, di sini misalnya ada studi kasus, suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan dengan perilaku sehat pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 125 orang yang terdiri dari 37 orang yang memiliki pengetahuan terkait perilaku hidup sehat dengan baik, kemudian 48 orang yang cukup memiliki pengetahuan, dan 40 orang yang kurang memiliki pengetahuan terkait perilaku hidup sehat. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ada 125 responden, yang mana masing-masing responden ini bisa kita labelin untuk di variabel perilaku dan pengetahuan. Jadi misalnya responden nomor satu, dia perilaku tidak sehat. Dikategorikan dia berperilaku tidak sehat dan memiliki cukup pengetahuan terkait perilaku hidup sehat. Begitu juga dengan responden lainnya. Misalnya di responden nomor 8 ini, berarti dia dikategorikan berperilaku sehat dan memiliki pengetahuan secara baik terkait perilaku hidup sehat. Nah, masing-masing responden ini dicatat ya, sebanyak 125 responden ini. Nah, kemudian ingin dilihat apakah ada hubungannya antara variabel pengetahuan dengan perilaku hidup sehatnya. Nah, caranya adalah berikut ini langkah-langkah yang bisa nanti kalian baca. Nah, kita langsung ke uji hipotesisnya ya di sini. Misalnya hubungan antara pengetahuan dan perilaku. Nah, pertama, kita menulis hipotesisnya. Jadi, H0 tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. H1-nya berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Taraf signifikansi yang akan kita gunakan adalah alfa 5% atau 0,05. Nah, statistik ujinya berdasarkan pengolahan data dengan SP diperoleh waktu sebagai berikut. Nah, kita beralih ke SPSS-nya. Sebelumnya kita ingin melihat datanya terlebih dahulu. Ini data 125 responden tadi. Itu sebelum kita masukkan ke SPSS, kita berikan pengkodean terlebih dahulu pada masing-masing responden. Misalnya dua, artinya perilaku tidak sehat, kita beri kode dengan angka 2. Kemudian yang perilaku sehat dengan angka 1. Begitu juga dengan pengetahuan. Satu untuk pengetahuan baik, kemudian 2 cukup, dan 3 kurang. Nah, di sini yang kita kopikan ke SPSS adalah yang sudah dikode. Jadi kodenya saja yang kita kopikan. Nah, oke, kita copy, masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini kita pastekan. Nah, masuk ke variabel view, jangan lupa kita memberikan nama pada masing-masing variabel. Variabel pertama adalah perilaku. Perilaku. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Ya, di sini desimalnya tulis 0, 0 saja karena angka di sini merupakan angka ini nominal. Nah, jangan lupa measure-nya juga kita ganti nominal. Nah, karena dia variabelnya kategorik, di sini values-nya kita isi dengan keterangannya. Misalnya yang tadi satu pada variabel perilaku, satu tadi mencerminkan
perilaku sehat. Kemudian 2, di sini tulis perilaku tidak sehat. Oke. Nah, di variabel pengetahuan juga kita isi labelnya. Jadi value 1 tadi berarti pengetahuan baik. Kemudian 2 yang berarti pengetahuannya cukup. Dan 3 itu untuk pengetahuan kurang. Nah, seperti ini kita oke kan? Baik. Selanjutnya langsung kita olah saja dengan menggunakan fitur analyze. Kemudian deskriptif statistik. Nah, masuk ke menu cross tab. Kita klik saja. Nah, di sini kita isikan row mau diisi apa, kolom mau diisi apa. Ya, row atau baris diisi misalnya pengetahuan. Kemudian yang kolom diisi perilaku. Nah, di sini statistik jangan lupa diklik. Nah, ini di checklist chi-square-nya. Ya, kemudian di continue. Langsung saja oke. Nah, di sini ini output yang diperoleh. Ya, misalnya di sini. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah cross tabulasinya, tabel kontingensinya nih yang kita diskusikan pada minggu kemarin pada perhitungan manual ya. Di sini ada perilaku, perilaku itu terbagi menjadi 2 kategori yaitu perilaku sehat dan perilaku tidak sehat. Kemudian di sini ada pengetahuan, itu terbagi menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Nah, misalnya di sini berarti ada 35 responden yang memiliki pengetahuan perilaku hidup sehat secara baik dan berperilaku sehat. Sedangkan di sini berarti ada 2 responden yang memiliki pengetahuan terkait perilaku hidup sehat secara baik, tetapi perilaku tidak sehat. Nah, seperti itu dan sebagainya. Nah, sebenarnya di output ini juga kita bisa menjabarkan ya, menginterpretasikan. Bisa kita copy saja outputnya. Oke, di sini kita copy. Nah, kita masuk ke laporannya. Ini bukan statistik ujinya, tapi di tabel silang antara pengetahuan dengan perilaku. Kita paste. Nah, di sini. Jadi, dari output di atas terlihat tabel tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel pengetahuan dengan variabel perilaku. Berdasarkan output tersebut diketahui bahwa yang pertama, baris 1 kolom 1 terdapat angka 35. Hal ini berarti ada 35 responden yang memiliki pengetahuan baik dan berperilaku sehat dan seterusnya sampai pada baris 3 kolom 1. Jadi terdapat angka 3 di sini. Berarti hal ini berarti ada 3 responden yang memiliki pengetahuan kurang dan berperilaku sehat. Dan baris 3 kolom 2 ada angka 37 yang berarti bahwa 37 responden memiliki pengetahuan kurang dan berperilaku tidak sehat. Nah, di sini. Kemudian, hubungan antara pengetahuan dengan perilaku, uji hipotesis tadi, yang kita butuhkan adalah yang output ini. Di sini. Chi-square testnya. Kita copy, kemudian masuk ke laporannya. Nah, kita tuliskan berdasarkan pengolahan data dengan SPSS diperoleh output sebagai berikut. Nah, nilai persen chi-square-nya. Nah, ini yang akan dibandingkan dengan tabel chi-square. Nah, di sini ada kelebihan menggunakan software itu kita bisa mendapatkan asymptotic signifikansi ya. Jadi signifikansinya itu kurang dari 0,01. Kita tuliskan 0,001 ya. Artinya lebih jauh lebih kecil dari 0,001 ya. Nah, kita menggunakan daerah kritisnya menggunakan signifikansinya saja misalnya. Jadi H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari alfa 5%. Jadi di sini keputusannya, ini belum ditulis keputusannya. Keputusan berarti H0 apa? H0 ditolak. H0 ditolak karena nilai signifikansi yang didapatkan ya, signifikansi
Nih, signifikansi asimptotiknya itu adalah 0,001 yang berarti kurang dari alfa 5%. Kurang dari alfa 5%. Maka dia ditolak. Kemudian kesimpulannya dapat dilihat melalui output ekspresi di atas. Pada barisan persen I-square kolom asimsik ini didapatkan hasil 0,001, di mana nilai tersebut kurang dari alfa 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti kita narasikan H0 ditolak berarti yang diterima adalah H1-nya. Berarti ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Nah, di sini. Nah, di atas juga kita bisa mengisi distribusi frekuensi perilakunya. Jadi berapa orang yang memilih yang dikategorikan perilaku sehat dan berapa persen yang dikategorikan berperilaku tidak sehat. Nah, jika tadi kan yang ini secara keseluruhan ya, nah kita bisa melihat frekuensi pada masing-masing variabel. Nah, caranya analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian di sini frekuensi. Nah, ini kita langsung klik aja dua-duanya langsung. Nah, di sini ini buat statistik deskriptif pada materi sebelum UTS ya, kalau kalian ingat. Ini di sini bisa diisi kuartilnya, persentil, mean, median, modus. Terus untuk dispersinya ada standar deviasi, varians, range, minimum, maksimum, dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana manualnya. Nah, dengan software kita juga bisa mencobanya sendiri. Nah, ini langsung di oke saja. Nah, ini di sini. Tadi frekuensi yang di variabel perilaku berarti ada 50 orang yang dikategorikan berperilaku sehat. Kemudian ada 75 responden yang dikategorikan berperilaku tidak sehat. Ini totalnya. Ini tinggal dimasukkan saja ke laporan. Yang perilaku kita taruh di sini. Ya, kemudian yang begitu juga dengan yang pengetahuan, variabel pengetahuan. Berarti ini ada 37 yang responden yang dikategorikan memiliki pengetahuan secara baik. Dan selanjutnya juga bisa di sendiri, interpretasikan sendiri. Oke, kita masukkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah bisa menjawab terkait uji chi-square. Jadi tadi tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik, di mana di sini variabelnya adalah variabel pengetahuan dengan perilaku. Nah, hasilnya kita jawab dengan uji hipotesis di bawah ini. Jadi kesimpulannya ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku. Nah, berikut diskusi kita terkait uji chi-square. Untuk uji selanjutnya, yaitu uji analisis regresi berganda, akan kita bahas pada video berikutnya.